Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dalam pembelajaran pengantar manajemen, mata kuliah pengantar manajemen di pertemuan ketujuh ya. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, materi yang sekarang yaitu tentang pengorganisasian dan struktur organisasi. Nah, apa saja yang harus kita ketahui di dalam pengorganisasian dan struktur organisasi? Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu tentang apa itu maksud dari organisasi ya. Organisasi mengandung dua pengertian pokok. Yang pertama, organisasi diartikan sebagai menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional, dan yang kedua, proses dari pengorganisasian itu sendiri yaitu suatu cara di mana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan ke para anggotanya. Nah, jadi di dalam pengorganisasian itu bagaimana cara mengalokasikan sumber daya manusia yang dimiliki di dalam di dalam pengalokasian sumber daya itu diperlukan yang namanya kerjasama ya, baik itu level bawahan, baik itu level teman sejawat, dan juga level pimpinan atau atasan. Nah, di sini kerjasamanya itu juga dalam kelompok-kelompok fungsional ya, di jajaran lini pekerjaan yang digelutinya. Next, yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengorganisasian atau organizing ini ya. Setelah kita mengetahui organisasi, nah lanjut kita harus juga mengetahui tentang pengorganisasian atau organizing. Nah, di sini diartikan sebagai proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan yang pertama yaitu tujuan dari organisasi itu sendiri, yang kedua sumber daya yang ada, yang ketiga lingkungan. Nah, dalam pengorganisasian ya, bagaimana kita harus tahu ya, kita masuk ke dalam organisasi itu harus tahu tujuan dari organisasi itu apa. Nah, jangan kita ikut organisasi itu hanya sekedar ikut-ikutan ya, tidak tahu maksud dari tujuan organisasi itu. Nanti kita akan dapat apa kalau ikut organisasi itu, manfaatnya untuk kita apa, banyak manfaatnya atau banyak keburukannya gitu kan. Yang pasti nomor satu kita harus ketahui itu tujuan dari organisasi itu, arahnya seperti apa nanti. Yang kedua, sumber daya yang ada ya, atau misalkan kita lihat juga siapa nih yang menjadi leadernya di dalam perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Nah, orang-orangnya seperti apa ya, mungkin juga latar belakang pendidikannya apa aja. Nah, kita juga harus tahu di situ. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu lingkungannya. Setelah kita tahu tujuannya, orang-orangnya atau sumber dayanya, yang ketiga yaitu lingkungannya. Lingkungan organisasinya itu seperti apa. Nah, organisasi tersebut bekerja sama dengan organisasi lain atau tidak, atau misalkan organisasi tersebut juga bisa mengarahkan atau memberikan motivasi enggak ke perusahaan atau organisasi lain. Itu banyak faktor yang harus kita pertimbangkan sebelum kita terjun di dalam suatu organisasi. Oke, yang selanjutnya aspek dari proses penyusunan struktur organisasi ya. Setelah kita mengetahui apa itu organisasi, apa itu pengorganisasian, yang poin yang selanjutnya yaitu struktur organisasi. Kita harus tahu juga struktur organisasi ya itu apa. Ya, di pikiran awal kita atau secara awam mungkin struktur organisasi yang kita ketahui yaitu bagan struktur organisasi ya. Di sana ada pimpinan puncaknya siapa atau yang pemimpin tertinggi siapa, dan sampai yang level terendahnya itu siapa. Ternyata tidak hanya itu ya. Dari struktur organisasi kita juga bisa mengetahui bagaimana cara membuat departementalisasi atau membuat beberapa departemen-departemen di dalam struktur organisasi di perusahaan itu atau di organisasi tersebut. Yang kedua yaitu bagaimana nanti tupoksinya atau pembagian kerjanya,
dari pembagian kerjanya itu udah tepat apa belum gitu. Ya. Oke, yang pertama yang kita akan jelaskan yaitu tentang departementalisasi. Itu apa? Ya, departementalisasi yaitu merupakan pengelompokan kegiatan kerja agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan secara bersama-sama. Nah, di dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi juga harus tahu lini pekerjaan mana nih yang nanti dibutuhkan pekerjaannya itu secara individu atau secara berkelompok. Ya, jadi kita juga bisa mengetahui gitu skill kita nanti juga harus disesuaikan ya. Skill bagaimana kita bekerja sendiri, skill bagaimana kita nanti bekerja secara bersama-sama atau berkelompok atau secara tim kalau di perusahaan. Nah, selanjutnya kita setelah tahu tentang departementalisasi, yaitu yang selanjutnya ya harus juga mengetahui tentang bagaimana pembagian kerjanya. Ya. Pembagian kerjanya di sini diartikan atau dijelaskan tentang perincian dari tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara terbatas. Nanti kenapa dimaknai secara terbatas ya? Ya disesuaikan dengan skill atau pembagian lini pekerjaan yang kita kuasai gitu. Jangan memberikan pekerjaan atau memberikan tugas yang tidak dikuasai atau tidak sesuaikan dengan kemampuannya gitu. Jadi memang harus juga bisa seorang manajer itu atau seorang pimpinan mengetahui dia spesialisasinya di bagian apa. Ya, ini karyawan ini bisanya atau mampunya itu di bagian apa. Ya walaupun memang background pendidikan terkadang juga tidak bisa serta-merta kita pahami juga nanti dia sesuaikan dengan background pekerjaannya ya. Ya nanti background pendidikan nanti dia bagian pekerjaannya di lini pendidikan aja. Belum tentu seperti itu. Mungkin dia juga memiliki skill lain atau memiliki kemampuan yang lain yang perlu kita gali dan kita kembangkan. Yang kedua, aspek dari pembagian kerja dan juga departementalisasi ya, yaitu merupakan dasar proses pengorganisasian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, muaranya atau nanti tujuannya itu akan dicapai yaitu secara efektif dan efisien yang pasti ya. Dengan kita mengetahui dari struktur organisasi itu adanya departemen-departemen ya, adanya pos-pos nanti yang bisa kita masuki atau kita pelajari sebelum kita benar-benar terjun di organisasi tersebut. Nah, itu akan berjalan secara efektif ya, karena kalau tidak dibuatkan departemen-departemen tiba-tiba langsung udah suruh kerja apa aja gitu yang sesuai dengan bidangnya, itu juga akan bingung gitu, karena kalau nggak punya departemen-departemen atau divisi-divisi yang disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan itu atau organisasi itu ya, jadi akan berjalan dengan efektif dan efisien disesuaikan dengan divisi-divisi atau departemen-departemen yang telah ditentukan. Oke, yang selanjutnya struktur dari organisasi ya, itu sangat amat penting kita harus ketahui juga ya. Setelah tadi kita mengetahui apa itu departementalisasi ya, apa itu pengorganisasian, struktur dari organisasi itu atau kata lainnya itu desain dari organisasi itu dapat diartikan sebagai mekanisme-mekanisme formal di mana organisasi itu dikelola. Nah, di dalam struktur organisasi itu juga mencakup yang namanya bagian-bagian lini pekerjaan juga ya. Misalkan kalau di kampus ya atau di perguruan tinggi ya, di universitas itu biasanya pimpinan tertingginya itu rektor, diketuai oleh rektor, atau mungkin kalau masih sekolah tinggi ya ketua ya, atau yang menjadi ujung tombak ya keberlangsungan
jalannya kampus tersebut. Nah, di dalam struktur organisasi ya perlu kita ketahui yang dinamakan unsur-unsur di dalam suatu struktur organisasi. Nah, yang pertama spesialisasi kerja, yang kedua standarisasi, yang ketiga koordinasi, yang keempat sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan, dan yang kelima besaran atau ukuran satuan kerja. Nah, di dalam struktur organisasi yang pertama harus kita ketahui yaitu spesialisasi pekerjaan ya. Spesialisasi pekerjaan itu ya bidang mana yang paling dia kuasai gitu. Dan juga sesuai dengan kemampuan dan mungkin ada juga disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya. Nah, diperlukan juga yang namanya di dalam suatu unsur struktur organisasi itu standarisasi, ya, standarisasi yang jelas. Ya, entah itu menggunakan standarisasi ISO atau mungkin juga standarisasi yang lain yang benar-benar nanti standarisasi ini diberlakukan akan muaranya atau akhirnya itu tujuannya akan didapatkan mutu yang sesuai dengan standarisasi yang telah digunakan gitu. Tanpa adanya standarisasi kita tidak bisa mengukur mutunya ya. Kita tidak bisa mengukur kualitasnya nanti yang akan didapatkan. Yang ketiga perlu juga yang namanya koordinasi ya. Dari awal juga sudah Bapak jelaskan yaitu koordinasi itu penting ya. Kalau tidak ada koordinasi ya nanti akan berjalan sendiri-sendiri, akan pecah kongsi di tengah-tengah gitu, atau misalkan tidak bisa bersama ya, atau mungkin di akhir nanti ada yang udah gol duluan bagian divisi lain atau misalkan di departemen lain ada yang belum selesai, ada yang baru mulai, kan itu jadi permasalahan juga. Dan yang keempat yaitu sentralisasi dan desentralisasi dalam pembuatan keputusan. Bagaimana pembuatan keputusan itu ada yang terpusat, ada juga yang disebarluaskan sampai ke level terendah gitu. Jadi ada keputusan yang mungkin di level manajemen atas atau di level pimpinan hanya diselesaikan di level pimpinan ya. Mungkin yang bawahan-bawahan tidak perlu tahu juga nggak apa-apa karena memang permasalahannya yang berkaitan dengan atas. Tapi ada juga di level desentralisasi ya, jadi dari atas sampai ke bawah itu harus tahu alurnya. Nah, itu juga sisi-sisi lain di dalam penyelesaian dalam struktur organisasi. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir itu tentang besaran atau ukuran dari satuan kerja. Nah, perlu juga dalam beban kerja itu disesuaikan dengan lama dia bekerja, ya dedikasinya dia dalam bekerja, dan juga bagaimana pengaplikasian di dalam pekerjaan disesuaikan dengan bidang keahlian. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui struktur organisasi, yang kita ketahui lainnya yaitu tentang faktor-faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi ya, adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi-strategi organisasi untuk mencapai tujuannya ya. Yang kedua, teknologi apa yang digunakan. Yang ketiga, anggota dan orang yang terlibat dalam organisasi. Dan yang keempat, ukuran organisasi. Nah, di dalam pencapaian organisasi itu juga diperlukan strategi yang jelas ya. Bagaimana merancang nanti formulanya gimana kalau misalkan ingin perusahaan ini cepat mendapatkan income yang banyak di tengah kondisi sulit ini. Nah, diperlukan strategi yang gitu ya. Bagaimana menyampaikan promosi yang baik gitu. Bagaimana membuat visi misi yang jelas dan sebagainya. Lalu juga menggunakan teknologi ya. Kecanggihan teknologi itu seharusnya dimanfaatkan, digunakan dengan baik, bukan malah adanya teknologi itu ya kita lewatkan begitu saja, kita abaikan gitu saja. Ya, dengan adanya teknologi justru kita akan mempermudah pekerjaan manusia, bukan malah mempersulit, bukan malah kita abai dengan adanya perkembangan itu ya. Dan yang keempat yaitu bagaimana kita mengetahui ukuran organisasi itu akan menjadi hebat atau enggaknya kalau komponen yang digunakan itu sudah memanfaatkan teknologi ya, sudah menggunakan strategi yang jelas gitu kan, bagaimana menarik
nanti investor, bagaimana menarik customer dan sebagainya dengan memanfaatkan kemampuan SDM ya, selanjutnya juga sumber daya yang ada ya, dan juga koordinasi dengan atau evaluasi dengan baik secara berkala gitu kan, dan juga bagaimana cara menjalin kerjasama dengan institusi atau instansi yang ada di luar dari perusahaan tersebut. Nah, lalu setelah kita ketahui strukturnya, ya, bagaimana detail dari pembagian kerja dan bagian organisasinya. Ya. Pembagian kerja itu dikelompokkan menjadi dua konsep utama. Ya. Yang pertama adanya sinergi. Ya. Bagaimana cara mengorganisasikan baik secara pembagian kerjanya yang tepat ya, dan juga nanti menjadi departementalisasi atau pembagian divisi-divisi juga secara sesuai. Nah, di sini pembagian kerja diartikan sebagai division of labor ya, yang memungkinkan sinergitas itu akan terjadi. Selanjutnya bagian dari organisasi ya, yang harus kita ketahui juga yaitu lingkupnya atau pembagian kerjanya. Yang pertama harus jelas, yang kedua itu adanya rantai perintah ya, sesuai dengan yang diinginkan. Adanya manajer sampai level terendah atau bawahan itu juga harus ada. Yang ketiga, tipe pekerjaannya seperti apa. Yang keempat, mengelompokkan segmen-segmen pekerjaannya. Yang kelima yaitu tingkat manajemen. Nah, setelah kita bahas tadi struktur organisasi, pembagian kerja ya, di dalam satuan-satuan organisasi itu biasanya digambarkan bentuknya itu seperti kotak-kotak ya, di mana dihubungkan satu dengan yang lain dengan garis yang menunjukkan rantai perintah dan jalur komunikasi ya, secara formal. Itu suatu rantai perintah itu harus sampai atau komunikasinya itu harus baik juga gitu. Bagaimana nanti seorang manajer menyampaikan informasi harus sampai ke level terendah atau bawahan itu juga informasinya sama gitu. Jangan sampai informasinya itu nanti berbeda ya, atau misalkan pengambilan keputusannya itu nanti sampai ke bawah itu beda ya. Jadi itu perlu namanya rantai perintah yang baik. Jadi setiap lini pekerjaan itu juga harus memiliki manajer-manajer divisinya masing-masing gitu. Jangan di dalam departemen-departemen itu hanya ada bawahan aja, tidak ada pimpinannya ya, itu juga akan menjadi kendala. Oke, yang selanjutnya yang harus kita ketahui bersama juga tentang kelompok-kelompok dari kerja formal organisasi ya. Di sini terdiri dari 3 kelompok kerja formal yang harus kita ketahui. Yang pertama adanya kesatuan tugas khusus, yang kedua adanya panitia, dan yang ketiga adanya dewan atau komisi. Nah, yang pertama ini juga yang sama persis atau hampir bisa dibilang ini ada di dunia nyata ya, ada di kehidupan yang sedang kita lalui saat ini ya. Adanya istilahnya satgas ya, atau satuan kerja ya, yang sesuai dengan atau misalkan yang kita pahami juga gugus tugas itu ya, dalam penanggulangan COVID yang belum lama ini kita ketahui betul bahwa kesatuan tugas khusus ini benar-benar dia difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan itu yang sangat amat mendesak. Walaupun itu terkadang berbeda dengan departemen atau divisi yang ada di perusahaan tersebut, ada di pemerintahan tersebut. Ada badan penanggulangan bencana ya, kenapa harus dibuatkan gugus tugas gitu ya, itu harus lebih spesifik ya, yang berkaitan dengan pengendalian permasalahan dari virus COVID-19 ini gitu. Jadi instruksi langsung dari pemerintah atau dari presiden harus dilaksanakan oleh gugus tugas ini atau tangan kanan, atau ya bisa diartikan juga
pembantu dari BNPB, tugas BNPB gitu. BNPB nanti akan secara nasional juga dapat menghitung ya, misalkan kerugian dari wabah ini, atau misalkan nanti bagaimana cara pengendaliannya dari wabah ini ya. Koordinasinya bisa menjadi lebih baik nanti, karena misalkan kalau ada yang membantu dari pekerjaannya ini gitu, dari tugas BNPB dan juga gugus tugas tersebut. Yang kedua adanya panitia ya. Di dalam suatu pekerjaan itu pasti juga ada bawahan, ada rekan kerja, dan juga ada panitianya ya. Setiap mengadakan mungkin ada seminar dan sebagainya, itu perlu panitia yang baik. Dan yang terakhir juga adanya dewan dan komisi ya. Dewan dalam nanti menimbang hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan ya, perlu dievaluasi atau enggak ya. Dan juga perlu komisi yang menaungi di dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diketahui juga di dalam kesatuan tugas atau kesatuan tugas khusus, dalam arti yaitu task force ya. Diartikan sebagai tim proyek yang dibentuk untuk menangani suatu masalah atau tugas khusus. Nah, di sini perlu orang yang ahli di bidangnya gitu. Bukan lagi yang menguasai, tapi yang ahli betul-betul, yang mungkin nanti diperlukan untuk menyelesaikan kasus yang ada. Nah, keberadaannya itu selain dalam penanganan khusus menyelesaikan masalah, permasalahan itu juga dapat diselesaikan secara bersama-sama ya. Karena dalam pembuatan kesatuan tugas khusus ya, dan juga mungkin diartikan sebagai gugus tugas, itu perlu yang namanya para pembuat keputusan dari satu satuan-satuan organisasi, ditambah juga ahli yang secara teknis diperlukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Kita ketahui juga di dalam gugus tugas itu benar-benar tidak hanya dia menginformasikan, tapi juga dia ahli di bidangnya. Rata-rata juga yang kita ketahui itu ada dokter, ya profesor dan sebagainya. Itu bisa nanti diinformasikan ke masyarakat, itu tidak menjadi salah kaprah ya, tapi memang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Dan yang terakhir yaitu tentang bentuk-bentuk dari bagan organisasi ya. Di sini menurut Henry G. Hodges mengemukakan ada 4 bentuk bagan organisasi. Yang pertama itu bentuk piramid, yang kedua bentuk vertikal, yang ketiga bentuk horizontal, dan yang keempat bentuk lingkaran. Nah, di sini 4 dari bagan organisasi itu ya sudah mewakili yang namanya kesesuaian dari lajunya organisasi tersebut ya. Kalau misalkan dibentuknya ada manajemen puncak atau yang tertinggi sampai yang terendah, mungkin dibentuknya secara piramid. Atau yang disesuaikan dengan persentase ya, berarti bentuknya lingkaran dan sebagainya, mengikuti kondisi yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.